Murni tanpa bumbu adalah kunci sukses perusahaan. Kita semua pada waktunya akan menambah bumbu-bumbu pada suatu informasi. Dalam agama namanya bid'ah. Dalam duniawi namanya subjective noise dan distorsi realita. Kapanpun Anda menceritakan cerita versi Anda atas suatu kejadian, suatu kebijakan, suatu peraturan, Anda secara langsung menjadi pribadi yang membumbui, mengubah sudut pandang, bahkan mungkin mengubah makna, menyesatkan pemaknaannya di benak orang lain, di benak bawahan Anda. Hal ini bisa terjadi karena Anda mengatakannya dengan beberapa tingkatan prasangka dan penekanan subjektif diri Anda sendiri. Anda mungkin tidak sadar melakukan ini, tapi memang Anda pelakunya. Pikiran bawah sadar orang akan berusaha selalu menghindari bahaya, termasuk bahaya menjadi omongan buruk di mata bawahan akibat adanya kejadian ini, peraturan ini, kebijakan ini. Anda membumbui agar Anda memposisikan diri menjadi bukan pelakunya. Anda main aman dari sorotan buruk bawahan Anda. Anda playing victim. Akibatnya, realita terdistorsi, kebisingan subjektif terjadi, makna berubah, dan yang terlihat menjadi iblisnya adalah pimpinan tertinggi di perusahaan ini. Saat Anda menceritakan dengan main aman, Anda membuat cerita versi Anda sendiri. Beberapa informasi Anda hapus, beberapa informasi Anda ubah, beberapa informasi Anda tambahin, beberapa informasi Anda putar balikan. Semuanya semata-mata demi membuat diri Anda terlihat baik, gak mau ribut, demi keuntungan atau kenyamanan batin Anda sendiri. Anda melakukan ini baik secara sadar, setengah sadar, ataupun secara tidak sadar. Jadi, ingatkanlah ke diri Anda sendiri, dalam keadaan-keadaan tertentu dibutuhkan dua orang untuk menyampaikannya, dibutuhkan dua kubu untuk melakukannya. Dengan kata lain, meskipun Anda yakin bahwa semua kesalahan, munculnya konflik, penentangan, atau ketidaksetujuan terletak pada orang lain, Anda perlu ngaca, Anda perlu menantang diri Anda sendiri untuk bercermin, melihat apa peranan yang Anda kontribusikan pada situasi tersebut. Cukup sadari bahwa Anda mungkin secara tidak sengaja juga telah menambahkan sesuatu yang menyebabkan api konflik itu nyala. Mungkin Anda melahirkan prasangka salah pada hati mereka karena Anda tidak dengan jelas, tidak lugas, tidak tuntas dalam menyampaikan maksud, tujuan, dan makna dari peraturan atau kebijakan perusahaan terbaru pada mereka. Kontribusi Anda terhadap konflik itu akan sulit Anda lihat sendiri ketika Anda menceritakan kejadian, peraturan, kebijakan itu dengan sudut pandang Anda sendiri yang udah Anda bumbui. Nah, karena melalui pengulangan cerita yang terus-menerus kepada bawahan Anda mulai percaya cerita versi Anda sendiri. Cerita versi Anda merupakan gambaran fakta-fakta yang lengkap dan akurat yang Anda percayai. Padahal kenyataannya tidak. Itu delusi, itu ilusi, itu halusinasi pribadi. Yang fatalnya anggota tim Anda itu percaya sama Anda. Inilah cikal bakal terciptanya sang malaikat berkedok iblis dan sang iblis berkedok malaikat. Fakta yang dikaburkan, pengikut yang disesatkan oleh pemimpinnya. Pemimpin yang bagaimana? Yang gagal mengatasi rasa takutnya sendiri untuk sedari awal jujur ngomong apa adanya. Ingatlah, dalam hidup ini sangat jarang sekali jelas warna hitam dan warna putih, benar dan salah. Hidup ini abu-abu, rumit, membingungkan, paradoks, dan tidak ada yang pasti kecuali kematian. Dalam konteks inilah kita melakukan hubungan dengan sesama, di kantor ataupun di rumah. Oleh karena itu, berhati-hatilah selalu, karena kita tidak bisa dengan mudah cepat menuduh, cepat menghakimi seseorang atau keadaan, mudah menyalahkan orang lain. Analogi ini seperti Anda percaya 100% ucapan pihak penuntut di pengadilan tanpa mau mendengarkan sama sekali ucapan pihak pembela. Ini tidak adil dan ini sesat, ini salah. Tugas pemimpin 11, sebagai pemimpin, hati-hatilah dalam menyampaikan apapun ke bawahan, karena konflik dapat terjadi atau meningkat sebagai hasil dari sikap atau ucapan Anda yang ceroboh. Ketidakmauan untuk melihat peran besar Anda dalam menyulut kesalahpahaman, Anda sendiri yang menciptakan konflik itu jadinya. Agar ini tidak terjadi, Anda harus berani mengatasi rasa takut Anda sendiri, rasa nggak enakan Anda sendiri. Anda harus menyampaikan informasi, kebijakan, peraturan jujur apa adanya, dan selengkap-lengkapnya, tanpa perlu dibumbui sendiri oleh Anda, apapun alasannya.